Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi Bu, Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah tetap semangat ya. Ya Bu. Nah, semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, sekarang siapa yang mau pimpin doa? Bena atau Dina? Boleh? Saya Bu. Oh iya, boleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bena. Baiklah, sekarang tadi kita sudah berdoa, sekarang kita Ibu absen dulu ya Ibu, cek kehadiran peserta didik pada pagi hari ini. Dina Yuriza, Dina hadir? Hadir Bu. Ya. Bena Ziria. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Laura. Ada ya? Hadir Bu. Iya. Al-Mukri. Oh iya, Al-Mukri izin Bu. Iya, Ke izin toilet ya. sebentar. Oke, baik. Zidan. Zidan juga hadir ya. Zakaria. Oke, hadir semua ya. Oke, baiklah, bagus kalau hadir semua. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu, kan kita sudah membahas materi. Kira-kira ada yang masih ingat enggak? Minggu kemarin kita sudah bahas apa? Saya Bu. Ya, boleh Bena. Apa? Minggu kemarin itu Ibu menyampaikan materi mengenai peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kita minggu kemarin itu sudah membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi Indonesia itu ikut beberapa organisasi yang tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, pada kegiatan kita hari ini kita akan mempelajari materi ya. Nanti sekarang Ibu share screen dulu supaya kita lebih enak untuk melihat materinya ya. Kita akan membahas judulnya mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi ini ada tujuannya. Jadi tujuannya apa sih yang perlu kita pelajari pada hari ini? Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional, terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, mengevaluasi strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi anak-anak, dengan kita mempelajari materi ini, kita tahu bahwa kita harus waspada bahwa Indonesia sekarang, negara kita ini sudah merdeka, tapi jangan salah, walaupun kita dalam keadaan merdeka, kita itu masih ada ancaman ya yang datang
di negara kita, baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, jadi dengan kita belajar tadi, kita sudah tahu dan Ibu menyampaikan materi ini dengan menggunakan model problem based learning atau PBL ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ancaman terhadap integrasi nasional ini ada 5. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang kita masuk satu persatu. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Nah, ada yang tahu nggak ya? Ideologi kita itu apa? Ya, Pancasila, Dina. Bu. Pancasila, Iya. Bu. Iya benar, Dina, Bena pinter semua. Nah, Ibu ya. Jadi ideologi kita ini Pancasila. Nah, ancaman di bidang ideologi ini ternyata ada ideologi atau paham yang ingin menggeser atau menggantikan ideologi Pancasila. Misalnya, yang baru kemarin, kita kan baru melewati tanggal 30 September ya. Ada yang masih ingat itu terjadi peristiwa apa? Ibu. Ya, G30 SPKI ya. Jadi dengan gerakan itu mereka ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, komunis ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Mukri. Sudah Mohon maaf, selesai? Bu. Tadi saya dari WC sebentar, Bu. Ya, enggak apa-apa. Saya Silakan duduk ya, Bu. bergabung. Iya, silakan bergabung ya. Oke. Jadi gerakan tadi ingin menggantikan gerakan yang ideologi Pancasila ya, komunis itu. Nah, itu jangan sampai karena itu sangat bertentangan sekali dengan Pancasila kita. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bisa bersumber dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri, itu misalnya ada ancaman separatisme. Ancaman separatisme ini itu adalah gerakan-gerakan yang ingin memecah belah negara kita, ya. Misalnya kalau kalian sering dengar itu ada kerusuhan, konflik antar suku ya, atau atau kita sering kalau dulu ada namanya gerakan Aceh Merdeka, ada gerakan Papua Merdeka. Nah, itu merupakan ancaman separatisme, ingin memecah belah negara kita ya. Jadi itu bisa menjadi ancaman dari dalam negeri. Lalu ada ancaman dari luar negeri. Itu ada intimidasi, provokasi, blokade politik. Jadi intimidasi ini ada negara lain yang dengan kekuatan senjata yang begitu besar, misalnya mereka menakut-nakuti dengan negara yang mereka misalnya superpowernya mereka. Nah, itu akan membuat suatu negara itu akan menjadi takut ya. Tuh, karena tidak sebanding dengan kekuatan politik mereka atau kekuatan militer mereka. Oke. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini itu Indonesia ini akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Ya, berarti banyaknya produk-produk dari luar negeri itu yang masuk ke Indonesia. Sekarang coba perhatikan barang-barang yang ada di dekat kalian. Itu lihat made in mana. Coba, Mukri, punya barang apa yang made in dari luar? Banyak, Bu. Banyak Ini ya. panel saya dari luar. Terus juga Oke. ini, Bu, apa namanya, sepatu, jam Iya. tangan. Iya.
Oke, ya. Jadi barang-barang di sekitar kita itu kalau kita perhatikan ternyata itu buatan luar negeri ya, banyak banyak buatan dari luar negeri. Nah, itu merupakan ciri bahwa itu merupakan ancaman di bidang ekonomi yang Indonesia ini akan lambat laun akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri. Tuh ya. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Jadi masih berkaitan ya dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi produknya banyak buatan dari luar negeri dan perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Jadi misalnya kita lihat aja, misal restoran gitu kan, banyak anak-anak muda sekarang yang seneng makan fast food, kan, senang dengan barang-barang luar negeri gitu. Nah, itu akan menciptakan perekonomian yang kebanyakan memang itu dari pihak asing. Tuh ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Sekarang kita yang keempat, sosial budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya ini itu akan mengakibatkan gaya hidup konsumtif. Dari kata konsumtif itu ada yang tahu nggak ya? Apa sih konsumtif? Coba siapa yang Boros, tahu? Bu. Boros. Iya, Boros seperti betul. mukri, Bu. Beli barang-barang Iya. impor. Hanya menikmati, Bu, konsumtif itu. Iya. Tidak ada niatan untuk menjadi pembuat seperti itu, Bu. Oh iya, hanya menggunakan ya, menggunakan, Betul. membeli barang yang dibuat oleh orang lain ya. Tuh. Jadi gaya hidup konsumtif tuh ya sama sih, misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita bisa bikin makanan Taiwan misalnya, tapi mau yang praktis nih, ya udah bikin beli pesan gitu ya, bisa pesan online atau bisa pesan ke pasar gitu ya. Nah, konsumtif. Jadi gaya hidup yang ingin menggunakan terus berbelanja, nah itu namanya konsumtif. Nah, kemudian ada yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Nah, ada yang tahu hedonisme apa? Ayo. Kenikmatan Duniawi, Bu. Cintai dunia. kesenangan dunia, Bu. Oke, benar. Dina benar, Mukri, Bena juga benar semua pendapatnya. Iya, jadi kesenangan duniawi ya, kenikmatan sementara. Yang sebenarnya itu cuman ya sifatnya sementara ya. Misalnya apa? Mengkonsumsi narkoba. Nah, narkoba itu kan memang sifatnya dia akan kita membuat seseorang itu akan istilah katanya melayang ya. Ibu nggak tahu juga yang kayak gimana. Cuman katanya seperti itu seakan-akan orang itu hidup lebih baik gitu ya. Tapi kan itu sifatnya cuman sementara. Tapi dia di balik hal itu kan punya dampak negatif buat tubuhnya. Akan menjadi kecanduan. Nah, kemudian juga dari mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli barang itu. Nah, jadi sifatnya seperti itu harus kita hindari. Jangan sampai kita akan menjadi orang yang seperti itu. Sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri, gitu ya. Oke. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Nah, individualisme ini dari kata individu. Artinya apa? Ada yang tahu? Mementingkan diri sendiri, Bu. Iya, benar, Mukri. Bagus. Mementingkan diri sendiri ya. Jadi dia itu ya sama nggak ya dengan egois? Sama sih, Bu. Hampir sama, Bu. Iya, Hampir hampir sama ya. sama ya. Mirip, Bu. Hampir Mirip sama. ya. Betul. Iya. Berarti, Bu, orang yang individualis tuh dianya egois, Bu. Iya, betul. Egois ya. Jadi kalau kita kan sebagai makhluk sosial ya, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tentu kita membutuhkan beraktivitas bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi sikap individualisme ini, sikap yang mementingkan diri sendiri ini harus dihindari karena itu tidak baik ya. Tuh.
Oke, yang terakhir munculnya gejala westernisasi. Nah, ini menarik nih, westernisasi. Apalagi dengan kecanggihan media sosial sekarang ya, tentu kita lihat banyak sekali kita dapat pengaruh-pengaruh dari luar ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh gejala westernisasi? Itu si Dina Bu hobi nonton K-pop Bu. Iya, Dina ya Nah, seneng ya. sama Termasuk ini ya. juga Bu, dia biasanya dengerin musik ini apa namanya reggae terus hip Hmm, hop. Kan gaul Apa? Mukri. Ya, Kekinian. kekinian ya. Kayak pakai baju Ya. seksi, Bu. Iya, betul. Pakai baju seksi ya Baju yang tidak seksi. sesuai dengan kita ya. Kalau kita kan negara kita bukan seperti negara barat ya yang terlalu terbuka. Kalau negara kita karena kita mayoritas Islam otomatis pakaian kita harus tertutup ya gitu. Jadi gejala westernisasi ini memang dipengaruhi oleh visual ya. Misalnya kita lihat dari sosial media, Instagram atau TikTok itu kan banyak. Yang baru-baru ini Citayam Fashion Week. Nah, ada yang lihat kan? Bonge, Iya, Bu. Bu. Bonge. Cak Iya, model, Bu. cak model. Pakaiannya tuh yang terbuka, yang udelnya kelihatan Iya. atau yang bahannya kurang gitu kan. Nah, itu sudah mengarah ke gejala westernisasi itu. Jadi kita jangan sampai kita tiru pakaian-pakaian itu kan artinya kita ber apa ya namanya tidak sesuai dengan uh, kita sebagai makhluk yang manusia yang beragama Islam ya harus tertutup gitu ya. Tuh, jadi kita harus hindari karena tidak sesuai. Oke. Selanjutnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini pertahanan dan keamanan ini munculnya ancaman militer seperti pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, dan aksi teror bersenjata. Jadi kalau pelanggaran wilayah itu misalnya kita dengar ada negara lain yang mengklaim itu wilayah mereka. Misalnya Sipadan dan Ligitan ya yang diklaim oleh Malaysia. Kemudian pemberontakan bersenjata juga yang di Papua masih dan kita masih dengar kabar ternyata ada TNI yang gugur gitu ya ataupun juga sama aksi teror bersenjata juga. Nah, itu merupakan bagian dari ancaman pertahanan dan keamanan. Lalu kalau tadi kita membahas tentang menelaah ancaman-ancaman di bidang ada 5 bidang tadi. Sekarang bagaimana sih strategi mengatasi berbagai ancaman tadi? Yang pertama itu di bidang ideologi dan politik. Yang pertama strateginya mengembangkan demokrasi politik. Ya, demokrasi politik, kemudian reformasi lembaga-lembaga politik. Jadi lembaga-lembaga politik, misalnya partai politik, kemudian juga lembaga lainnya. Dan yang ketiga, menegakkan pemerintahan yang bersih. Nah, ini pemerintahan yang bersih ya. Dengan kata bersih itu sepertinya agak tricky ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di lapangan ternyata masih banyak kasus-kasus korupsi ya. Anak-anak ibu sering dengar nggak ada suatu lembaga atau tokoh yang korupsi misalnya? Sering nggak dengar? sering Bu. Iya, sering ya. Artinya kalau dengan yang tadi ada hubungannya. Jadi dengan menegakkan pemerintahan yang bersih itu merupakan PR dari pemerintah ya, supaya menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Dan yang terakhir menegakkan supremasi hukum. Jadi hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya supaya yang bersalah memang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Oke, sekarang di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, strateginya yaitu dengan strategi ekonomi kerakyatan. Misalnya yang pertama, pertanian menjadi prioritas utama.
Jelas kan, negara Indonesia itu terkenal dengan negara yang agraris, dengan sumber daya alam yang melimpah. Tentu bukan menjadi hal yang lucu kalau kita misalnya mengimpor beras, misalnya mengimpor cabai atau harga cabai yang sangat-sangat mahal itu menjadi pertanyaan besar. Loh, kok tidak sesuai kan? Nah, gitu. Kemudian perekonomian. Perekonomian di sini berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jadi dengan adanya kekayaan alam yang melimpah itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Kita ingat lagi pasal 33 ya. Tuh. Dan yang terakhir kerjasama, mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang. Jadi Indonesia sebaiknya bekerja sama dengan negara berkembang untuk menciptakan hubungan, baik itu bilateral maupun multilateral, misalnya sesama negara ASEAN, saling membantu, bekerja sama. Tuh. Oke. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Strateginya apa? Perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka untuk selalu hidup bersatu. Jelas ya di sini ada kata berbineka. Artinya Indonesia itu dengan segala kekayaannya, suku, agama, ras ya. Nah, itu kita harus selalu hidup bersatu dengan semua perbedaan itu. Oke. Dan yang terakhir ini pertahanan dan keamanan itu strateginya dengan strategi semesta. Apa sih semesta? Semesta itu ada 3, kerakyatan, artinya kepentingan untuk seluruh rakyat. Nah, yang kedua kesemestaan, didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga kewilayahan, menyebab di seluruh wilayah Indonesia, artinya mulai dari wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu merata ya, adil gitu kewilayahannya. Nah, ini adalah strategi di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas dari yang Ibu sampaikan tadi, boleh silakan ditanyakan. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Kalau jelas, berarti Ibu lanjut ya. Ya, Bu, lanjut. Nah, di sini ini sudah Ibu tampilkan berita online ya dari surat kabar online Tribun News. Nah, ini linknya juga sudah Ibu share di WA grup kita ya, supaya kalian lebih mudah untuk mengaksesnya. Jadi Ibu tampilkan sepintas saja di sini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di WA grupnya ya. Nah, di sini tuh kalian Ibu bagi kelompok menjadi 5 kelompok nih. 5 kelompok itu terdiri dari 5 ya. Kelompok yang pertama itu kelompok politik. Yang kedua kelompok ulang ya. Ya, yang pertama kelompok ideologi. Yang kedua kelompok politik, yang ketiga kelompok ekonomi, yang keempat kelompok sosial budaya, yang kelima kelompok pertahanan dan keamanan. Nah, nanti Ibu bagi. Jadi kita ada 5 kelompok yang berbeda-beda. Nah, Ibu bagi ya. Yang pertama untuk kelompok politik, kelompok ideologi maksud Ibu ya. Itu mulai Benaziria, kemudian Citra, kemudian tim yang selanjutnya Kirana, kemudian anggota kelompok selanjutnya Dinda, dan Heru. Itu kelompok 1 di bidang ideologi ya. Sekarang kelompok yang kedua di bidang politik. Mulai dari Al-Mukri, Asep, Bian, Cantika, Depa. Nah,
Itu kelompok kedua. Lanjut kelompok ketiga. Kelompok ketiga itu di bidang ekonomi. Ada Dina Yuriza, ada Fitriani, ada Gunawan, ada Haikal, ada Herlina. Lanjut kelompok 4, sosial budaya, ada Lapeni, ada Sari, ada Mutia, ada Nia, dan ada Artika. Dan yang kelompok terakhir, pertahanan dan keamanan, ada Musa, ada Laisa, ada Raisa, ada Widya, dan ada Zulkarnain. Tuh ya. Nah, sudah dapat kelompoknya semua atau ada yang belum disebutkan? Udah, Udah, Bu. Bu. Udah ya, oke. Jadi semuanya udah dalam kelompok. Sudah, Bu, sudah dapat semua. Oke, baik. Jadi semuanya silakan sekarang duduk bersama anggota kelompoknya. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? Menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional sesuai dengan bidangnya tadi dan strategi apa dalam mengatasi berbagai ancaman tadi. Jadi kita lihat strateginya tadi sudah Ibu sebutkan, namun kalian evaluasi dulu. Kira-kira dari strategi yang ada itu sudah pas atau belum? Sudah memang benar-benar bisa mengatasi atau tidak gitu ya. Oke. Jadi dari yang Ibu sudah share di WA group tadi boleh digunakan sebagai sumber belajar ataupun juga kalian bisa mencari di buku paket kita ataupun sumber-sumber yang lain ya untuk mengumpulkan informasi. Oke, sekarang silakan untuk mencari jawabannya, silakan didiskusikan kepada teman-temannya. Nanti hasil diskusinya dicatat di lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Paham? Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, Ibu kasih waktu ya. Nanti Paham. nanti kalau sudah selesai boleh disampaikan bahwa kelompok mana yang udah selesai gitu ya. Oke, Ibu kasih waktu, silakan berdiskusi. Oke, Ibu cek dulu kelompok 1 gimana, udah selesai belum? Kelompoknya Bena. Tinggal membuat kesimpulan lagi, Bu. Oke. Kelompok 2 Al-Mukri gimana? Udah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke ya. Sedikit lagi, Bu. Ya. Kelompok 3, kelompoknya Dina gimana? Sebentar lagi selesai, Bu. Oke, baik. Ya, silakan diselesaikan ya. Udah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah selesai nanti perwakilan kelompok ini ya mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Jadi misalnya kelompok pertama di bidang ideologi, nanti analisis ancaman di bidang ideologi itu apa, kemudian strategi yang sudah ada itu kira-kira pas atau tidak dalam menangani atau mengatasi ancaman tadi, gitu ya. Bisa kita mulai sekarang untuk mempresentasikannya? Bisa ya? Oke, sekarang. Kelompok kami ya, Bu, kelompok pertama ya. Oke, boleh, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Amanah. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis ancaman terhadap integrasi nasional dan strategi dalam mengatasi berbagai ancamannya. Kelompok kami membahas tentang ancaman
dalam bidang ideologi. Menurut kami, ancaman dalam bidang ideologi itu adalah munculnya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, Bu, seperti ideologi liberalisme, sekulerisme, kemudian lagi hedonisme dan lain sebagainya. Itu ancaman-ancamannya, Bu. Ya. Lalu strategi yang kami gunakan untuk mengatasinya adalah memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya. Kemudian lagi menampilkan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bu. Nah, baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mohon Bena. masukan dan koreksinya, teman-teman. Ya, terima kasih Bena. Dari kelompok lain ya, boleh silakan menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1 tadi. Silakan, mungkin Ya, ada. saya dari kelompok 2 boleh bertanya, Bu? Ya, boleh. Ya, jadi tadi bahas masalah ancaman di bidang apa tadi, Bena? Ideologi. Ideologi, ya ideologi. Nah, Ya, jadi yang ingin kelompok kami tanyakan, Bu, jikalau nanti karena kan kita kan ideologi yang kita anut itu ideologi Pancasila ya. ya, Nah, bagaimana kira-kira cara kita sebagai anak bangsa itu menumbuhkan rasa cinta terhadap ideologi Pancasila tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari kelompok kami. oke. Terima Bagus ya. kasih. Ya, terima kasih Al-Mukri atas pertanyaannya. Gimana kelompok 1 mau menanggapi? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompoknya Al-Mukri. Menurut kami, caranya adalah kita jangan hanya menghafalkan nilai-nilai Pancasila saja, tetapi kita juga harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saling tolong menolong, gotong royong, seperti itu Pak. Seperti itu Mukri pendapat kami. Mungkin ada teman-teman kami, teman kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Ya, Ya, terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Bena, Mukri, pertanyaannya. Ya, sudah terjawab ya. Jadi kelompok Ya, 1 Bu. tadi membahas tentang ideologi. Nah, ideologi ini kan ideologi kita Pancasila. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, adanya ideologi yang ingin menggantikan Pancasila selain Pancasila. Bisa tadi liberalisme, bisa komunisme. Nah, yaitu artinya bertentangan dengan Pancasila. Lalu bagaimana sih kita strateginya seperti yang ditanyakan Mukri tadi untuk menanamkan jiwa Pancasila. Nah, kita harus di dalam diri kita harus menanamkan jiwa cinta tanah air. Kita cinta dengan bangsa dan negara ini. Kalau kita sudah cinta dengan bangsa dan negara ini, otomatis kita akan bisa mencintai negara kita akan mencintai Pancasila kita sebagai ideologi negara kita. Baiklah ya, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Oke, tadi kan kita sudah sampai di kelompok 1 ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Siapa silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Al-Mukri. Ya, Bu. Baik, Bu. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis ancaman terhadap integrasi nasional dan strategi dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut di bidang politik. Ya. Nah, di bentuk ancamannya dulu ini saya jelaskan ya, Bu. Oke.
Jadi ada beberapa bentuk ancaman di bidang politik itu dibedakan menjadi dua, Bu. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Ini saya cerita yang dari luar negeri dulu, Bu. Dari luar negeri itu bisa bentuknya terorisme, Bu. Terorisme dan juga eh, banyaknya negara asing yang ikut campur terhadap urusan politik di negara kita. Itu yang dari luar negeri, Bu. Kemudian yang dari dalam negeri itu ada beberapa contoh yang saya dan teman-teman tadi diskusikan. Itu yang pertama ada bentuk makar, makar atau kudeta, Bu. Ya, Kemudian ada separatisme, seperti yang sekarang masih terjadi di Papua, Bu. ya, Kemudian juga ancaman KKN, Bu. Ini yang tidak ya. pernah hilang di negara kita, Bu. Nah, kemudian cara untuk mengatasi ancaman di bidang politik itu, Bu, eh, bisa dilakukan dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan negara, ya, Bu ya. Ya, Terus memperkuat lembaga legislatif, kemudian memperkuat kekuatan politik nasional. Itu hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Mungkin rekan-rekan dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan ataupun memberi masukan kepada kelompok 2, kami persilahkan. iya. Oke, sebelum Ibu tanggapi kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian hasil kerja kelompok 2. Dina, ada yang ingin disampaikan? Maaf Bu, di sini hujan deras jadi suaranya tidak terlalu terdengar jelas Bu penjelasan Oh, dari tadi. oke, ya nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih Mukri. Tadi hasil presentasinya bagus, sudah lengkap sekali ya yang sudah disampaikan. Jadi bahwa Ibu simpulkan untuk di bidang politik ada yang dari dalam, ada yang dari luar ya. Seperti kalau dari dalam, misalnya seperti yang Mukri sampaikan tadi ada terorisme. Ya, di negara kita memang banyak sekali kasus-kasus terorisme ya. Kemudian kalau dari luar itu berarti adanya dari luar negeri, berarti dari negara lain yang ikut mencampuri urusan dalam negeri kita. Nah, strateginya bagaimana supaya tidak terjadi ancaman demikian? Berarti kita harus memperkuat politik kita, negara kita supaya jangan sampai terjadi ancaman di bidang politik. Oke, sekarang kita lanjut di bidang ekonomi ya, kelompok 3. Ekonomi Bu, kelompok Ya, 3. gimana Dina bisa presentasi? Nah, Bu. Oke, Baik, Bu. silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. teman akan mempresentasikan tentang analisis ancaman terhadap integrasi nasional dan strategi dalam mengatasi berbagai ancaman. Dalam hal ini kami membahas di bidang ekonomi. Untuk ancamannya sendiri, Bu, beberapa di antaranya itu yang pertama adalah masuknya barang-barang impor yang memiliki kualitas lebih baik ataupun lebih dibandingkan dengan barang-barang yang ada di dalam negeri, Bu. Terus yang selanjutnya itu adanya seperti supermarket, mall yang itu mengancam pedagang-pedagang kecil, Bu, karena kebanyakan masyarakat ini lebih suka yang praktis, datang ke supermarket, contohnya Indomaret, Alfamart. Jadi kebanyakan mereka belanja di tempat-tempat yang seperti itu, sehingga pedagang-pedagang kecil yang menjadi ininya Bu ya, yang menjadi. Nah, lanjut itu Bu, sikap hedonisme Bu, lebih mencintai barang-barang yang berasal dari luar negeri. Karena misalnya barang-barang yang digunakan oleh role model yang ada di Indonesia, misalnya itu Bu, selebgram, artis-artis itu menggunakan barang-barang luar negeri, sehingga kita menganggap bahwa apa yang mereka gunakan itu adalah barang yang bagus, yang keren, sehingga orang Indonesia juga berlomba-lomba untuk membeli barang yang berasal dari luar negeri.
Nah, strateginya Bu untuk bisa mengatasi hal itu adalah menurut kelompok kami dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Lalu Bu, pedagang-pedagang ataupun pengusaha dalam negeri itu meningkatkan kualitas produk yang mereka jual. Itu Bu, bahasan dari Oke. kelompok kami, Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Dina. Terima kasih ya buat kelompok 3 sudah bagus sekali. Penjelasannya sudah sangat-sangat tepat ya. Jadi untuk di bidang ekonomi, kalau di bidang ekonomi ini luas sekali ya. Jadi misalnya banyak barang-barang bermunculan nih, barang-barang dari luar negeri, barang-barang branded, kemudian kita itu apalagi dengan media sosial sekarang kita melihat selegram ternyata memakai tas seperti itu sepertinya bagus, tapi pas kita beli kita coba ternyata nggak cocok dengan kita. Nah itu kan jadi akhirnya timbul lah kita yang konsumtif, ingin meniru tadi. Nah, jadi dengan hal-hal yang seperti itu, strategi yang kita gunakan untuk mengatasinya ya kita dari diri kita sendiri ya, supaya kita jangan terjebak. Maksud Ibu ya jangan terjebak, kita jangan sampai timbul perilaku yang konsumtif. Artinya kita harus menggunakan barang itu sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Oke, tadi juga kelompok 4 dan kelompok 5 juga tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita beri tepuk tangan buat semua kelompok atas hasil kerja kerasnya. Oke, semua kelompok sudah tampil, sudah bagus, semuanya sudah memberikan argumen yang tepat. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita kali ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan yang sudah kita lakukan? Siapa? Al-Mukri mungkin bisa? Ya, Bu. Ya, coba. Untuk kesimpulannya, Bu, dari kegiatan pembelajaran kita, Ya. bahwa ancaman itu nyata, Bu, bentuknya. Sudah pasti ada dan sudah pasti terjadi seperti itu, Bu. Ya, tinggal kita sebagai anak bangsa itu harus bisa uh, membentengi diri seperti itu, Bu, supaya bentuk ancaman-ancaman itu tidak terjadi lagi dan tidak menjadi apa namanya, Bu, tidak mengganggu stabilitas nasional seperti itu, Bu. Jadi Iya. kembali ke kita masing-masing, Bu, dan Ya. juga sikap pemerintah juga harus pro rakyat, Bu. Cuma kalau kitanya yang sudah membentengi diri, tapi pemerintah malah mendukung asing seperti itu. Jadi pemerintah juga harus jadi sosok yang pro rakyat. Oke. Demikian, Bu, kesimpulan dari Oke. kelompok kami. Iya, terima kasih Mukri. Kesimpulannya bagus sekali. Tadi sudah mewakili ya dari yang sudah Ibu sampaikan ya. Jadi dari pendapatnya Mukri tadi bisa Ibu simpulkan bahwa ancaman ini kan ada 5, semua bidang. Nah, jadi ancaman ini bukan hanya sekedar teori ya, tapi memang ada. Nah, dengan keberadaan ancaman itu jangan sampai itu menjadi hal-hal yang bisa membuat negara kita jadi kacau atau timbul perpecahan. Tapi dengan hal yang demikian itu menjadi bagian supaya negara kita itu bangkit dan membuat strategi-strategi yang ada itu benar-benar bisa dilaksanakan dalam kegiatan pemerintahan dari semua bidang. Jadi itu menjadi sebuah koreksi apa saja yang strateginya yang sudah baik ataupun masih berjalan ataupun yang memang belum benar-benar diterapkan gitu ya. Oke. Tadi kita sudah menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa ya. Dan juga ini juga selanjutnya
sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa supaya kegiatan yang sudah kita lakukan ini mendapatkan keberkahan. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kegiatan belajar kita berakhir. Silakan. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat menambah ilmu kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Berdoa sudah, dan jangan lupa di LKPD-nya itu ada tugas mandiri ya. Tadi kan kita sudah melakukan tugas kelompok. Nah, di LKPD itu Ibu sudah menyiapkan tugas mandiri, itu ada soal pilihan ganda sebanyak 5 soal nanti dikerjakan ya. Silakan dilihat, dicek di WA grupnya ya. Oke. Baik, Bu. Ya, Ya, baiklah. Bu. Anak-anak semuanya, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan, Bu. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan, Bu.